Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Berkah Film Lampung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kembali saya menghadirkan masih seputar tanaman singkong. Nah, kali ini saya akan mendokumentasikan sekaligus berbagi pengalaman tentang pemilihan bibit singkong. Lur, di hadapan saya ini singkong Garuda yang sudah umurnya 7 bulan dan sebentar lagi akan saya panen. Tapi karena ini di dekat rumah, jadi saya gunakan untuk pakan dulu. Nah, Lur, saya berbagi pengalaman bahwa jikalau Anda ya dulur-dulur kabeh, dulur-dulur semua ingin mencari bibit singkong. Nah, singkong yang akan dipanen, terus kemudian dibuat seperti ini ya, dibuat pakan. Nah, nanti kan di sebelah sini ya, di sini nanti terubus ya Lur ya, di sini nanti terubus. Nah, ini terubus. Nah, biasanya segini kayak gitu, segini terubus segini. Nah, nanti kalau ya, ini pengalaman saya, nanti kalau ini sudah tumbuh, terus kemudian ini sudah tumbuh ya, terubus segini kayak gitu, terus kemudian pakai buat bibit ya, pakai buat bibit. Itu pengalaman saya dan banyak orang yang sudah membuktikan ya, itu mati Lur. Jadi kalau sudah tumbuh segini, nanti kan dicabut singkongnya, terus kemudian bibit ini nanti dipakai buat tanam. Itu rata-rata itu tidak bagus ya, banyak yang mati Lur, entah nggak tahu kenapa. Pengalaman saya dan kawan-kawan yang lain juga seperti itu ya. Jadi kalau ingin mencari bibit singkong ya, usahakan itu jangan sampai singkongnya itu didiamkan seperti ini sampai dia tumbuh ya, didiamkan dulu karena untuk pakan diawet-awet ya, diawet-awet buat pakan sampai tumbuh segini, nanti dicabut. Nah, itu tidak bagus untuk bibit ya. Juga isinya juga nanti di buah itu akan berubah, bahkan bisa kering Kang Lur. Itu pengalaman saya dan kawan-kawan saya juga seperti itu. Kenapa musim hujan kok banyak yang mati? Ternyata waktu musim kemarau singkongnya ini dipangkas dulu ya, dipangkas dulu dengan alasan untuk ini Lur. Nah, saya sebutkan buahnya ya, buah dari singkong yang saya akan cabut ini buahnya seperti ini. Ini karena terkena kemarau Lur, jadi cuma seperti ini buahnya. Singkong Garuda ini Lur, buahnya hanya seperti ini ya. Ini karena apa ya, karena ini salah dalam pembibitan Lur. Salah dalam pembibitan, ini salah dalam pemotongan bibit ya. Pemotongan bibit yang terlalu panjang seperti ini lebih ya, 1 jengkal lebih, harusnya segini aja ya, terlalu panjang jadinya seperti itu. Ini juga seperti ini kan panjangnya luar biasa, harusnya segini saja, hanya segini aja. Jadi untuk pengalaman ya, berbagi pengalaman kepada dulur-dulur kabeh, dulur-dulur semuanya, kalau menanam singkong jangan sampai seperti yang ada dalam video saya ini. Artinya jangan sampai pemotongan bibit juga salah, karena itu berpengaruh pada buah ya. Buahnya ini singkongnya sudah berjalan 7 bulan, meskipun kena kemarau ya harusnya nggak seperti ini ya, harusnya nggak seperti ini, hanya kayak kacang seperti ini ya. Ini kalau singkong yang model-model seperti ini, meskipun ini dipupuk ini nggak akan jadi besar ya. Ini singkong Garuda kok isinya cuma 5, 6, ini berapanya kan udah 10-an. Jadi gitu untuk pengalaman, bagi pengalaman untuk dulur-dulur semuanya. Jadi jangan salah dalam hal pemilihan bibit ya, terutama yang tadi saya sampaikan, bahwa jangan sampai bibit yang dipangkas terus kemudian tumbuh dijadikan untuk bibit. Nah, itu akan berpengaruh juga, dan pemotongan bibit itu juga jangan sampai terlalu panjang, karena buahnya ya seperti ini, nggak akan jadi bagus kayak gitu ya.
Jadi itu penanam singkong ya sejatinya lur ya, menanam singkong itu enggak ada yang spesial, mau dibuat seperti apapun itu enggak ada yang spesial. Karena apa? Karena menanam singkong itu yang penting itu penanamannya enggak terlalu rapat, jaraknya umum, artinya 70 kali 80, 70 kali 70. Nah itu terus kemudian dikasih pupuk, terus kemudian diumurkan 8 bulan, itu pasti panen. Jadi kalau ada konten-konten yang nanam singkong aneh-aneh, terus kemudian singkongnya buahnya besar-besar, nah karena apa ya, sejatinya sekarang ini varietas sekarang ini enggak ada yang singkong jelek, semua singkong itu bagus, tergantung bagaimana kita perawatannya. Kalau mereka ini satu satu hektar sekian ton, nah ini kan mereka ini karena karena perawatannya bagus dan pupuknya juga kuat ya. Jadi nggak ada yang spesial, nggak ada yang wow ya dalam dunia menanam singkong. Karena sejatinya mereka sekarang varietas sekarang ini sudah jauh lebih bagus-bagus semua, tergantung bagaimana kita ini merawatnya, seperti itu kalau pemahaman saya. Kenapa? Terutama kita yang berada di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Mesuji ya, mereka ini sudah lama petani singkong. Jadi kalau dikasih tahu, dikasih info tentang model penanaman kayak gini, saya kira itu udah hal yang wajar. Kalau menanam singkong seperempat 10 ton itu udah hal yang wajar. Karena apa? Sekarang ini yang terpenting adalah perawatan dan pemupukan, juga umur. Sebagus apapun singkong, kalau dipanen umur 5 bulan ya itu kurang maksimal. Apalagi jenis singkong Garuda, Medan, itu kurang maksimal, seperti itu. Nah, terus kemudian yang terpenting adalah sekarang ini bagaimana kita memberikan edukasi kepada dulur semuanya ya, tentang bagaimana manajemen pemanenan. Ini jauh lebih penting. Karena apa? Sekarang ini harga singkong berada di titik yang paling bawah. 1.200.000 dipotong 30%, dipotong lagi ongkos kuli jabut, dipotong kuli lagi ongkos kuli ongkos mobil, terus kemudian dipotong lagi untuk ongkos nanam. Jadi bagian petani itu mungkin hanya 20% saja. Nah, 20% itu menunggu dalam kurun waktu paling cepat itu 6 bulan 7 bulan. Bagaimana petani di tempat kita ini mau maju kalau seperti itu? Yang salah itu siapa? Ya menurut saya bukan pabrik. Yang salah itu petani kita sendiri, terlalu dalam benak pikirannya, jikalau harga turun ayo borong bareng-bareng, panen bareng-bareng, berharap selak keturunan rego, ini takut keturunan harga, sehingga nyampe pabrik itu bertemu bareng, terjadi penumpukan barang di pabrik, ya itulah yang menyebabkan harga itu turun drastis kayak gitu. Dan juga pabrik juga pintar lur sekarang ini. Karena apa? Dari kemarau ke hujan itu pasti mereka ini punya strategi untuk menurunkan yang namanya harga ya. Misalkan sekarang biasanya yang musim kemarau itu menggiling singkong 100 ton. Nanti kalau mendekati musim hujan, mereka ini mungkin bisa jadi menggiling itu hanya 50 ton. Nah, itu yang menyebabkan penumpukan barang di pabrik kayak gitu ya. Kalau numpuk barang di pabrik sudah pasti itu turun. Nah, oleh karena itu bagaimana kita ini, terutama yang muda-muda ini, manajemen pemanenan dengan cara yang bagus. Kita kompakkan ya. Kalau kita kompak di Lampung ini, nggak usah manen singkong 1 bulan loh. Pasti banyak pabrik-pabrik yang belum tikar ya. Pasti banyak pabrik yang pusing. Kenapa dia seperti ini? Ayolah kita ini konten-konten yang memberikan edukasi yang bermanfaat untuk kita, khususnya petani singkong, mari kita dukung.
ya, artinya tidak hanya memvideokan singkong saja. Bagaimana menanam singkong itu bagus itu nggak perlu lur sekarang ini. Karena apa? Karena menanam singkong saya katakan itu tidak ada yang spesial ya, saya nggak ada yang spesial, yang penting kita pupuk bagus, tanaman perawatan bagus, nggak kebangkuran, pupuknya banyak, umurnya tua, itu sudah pasti bagus. Mau varietas apapun ya itu bagus, karena sekarang varietas singkong sekarang itu sudah bagus-bagus semua. Jadi seperti itu. Buat apa kita ini panen sampai ratusan ton kalau harga murah? Bagaimana kita ini sekarang panen 100 ton, yang 30 ton itu hilang. 30 ton itu singkong 1 hektar loh ya, mereka 3/4 atau hampir 1 hektar lain itu hilang coba sekarang ini ya. Jadi sekarang ini yang perlu, yang terpenting adalah kalau menanam singkong sudah bisa semua, tapi tentang bagaimana kita menghadapi situasi di mana para pabrik itu menurunkan harga, itu yang paling ya. Syukur-syukur kalau kita ini kompak 1 bulan gak ada yang nyabut singkong, nah, itu baru yuk marilah kita ini kompak, yang muda-muda ini ya, petani muda, mari kita kompak dalam menjaga, bersama-sama menjaga kestabilan harga gitu loh ya. Jadi konten-konten yang panen singkong, nah panen singkong, saya kira itu kalau Anda yang follow ya, mengikuti atau subscribe, silahkan saudara unsubscribe saja, karena itu ya hanya pamer belaka saja. Anda pun bisa seperti itu ya. Yang jadi masalah ini bukan sekarang ini menanam singkongnya, tapi harganya. Nah, itu loh ya. Kalau menanam singkong semua sudah pintar semua, terutama 5 kabupaten di Lampung ya. Jadi seperti itu. Jadi makanya kita ini mari kita bareng-bareng ya, channel-channel yang memberikan edukasi tentang bagaimana ini peduli tentang petani, terutama petani singkong ya, tentang keluhan harga. Yuk mari kita dukung. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Berkah Bumi Lampung, YouTube channel yang tidak hanya menvideokan tentang persingkongan, tapi juga peduli tentang kondisi saat ini, terutama tentang harga singkong atau keluh kesah petani singkong yang ada di Lampung. Sekali lagi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe YouTube channel Berkah Bumi Lampung. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Salam petani. Mudah-mudahan kita sukses semua dalam bertani dan harga singkong lekas membaik. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.